Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Pertias. Di video kali ini saya akan mengerjakan praktikum 5 mengenai deadlock. Nah, deadlock ini adalah kondisi di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu mendapatkan resource yang dibawa oleh proses lain tersebut. Nah, langkah-langkah ada sebagai berikut. Yang pertama, kita disuruh mengcompile kode ini di compiler kita. Nah, sekarang kita buka CPU simulator kita, buka compiler. Nah, karena saya sudah menyimpan ini sebagai teks di notepad, saya tinggal mengeloadnya saja. Ini P1 sudah saya load, lalu P2, P3, dan P4. Nah, di sini dia kita load in memory terlebih dahulu. Nah, ini kita compile. Nah, di sini program P1 dia menggunakan resource 12, di sini yang 223, ini 34, dan untuk program 4-nya P4-nya dia menggunakan resource 4 dan 1. Nah, setelah kita compile, kita load in memory. Kita buka lagi compiler P2 nya, kita compile, lalu kita load in memory. Nah, setelah itu kita buka lagi P3 nya, sekarang kita compile, kita load in memory. Lalu P4 nya juga kita compile, lalu kita load in memory. Nah, di sini kita di program list ini sudah mempunyai 4 program, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Lalu kita masuk ke menu OS0 ini, lalu kita buat di sini jadi round robin 10 tick. Ini kita pastekan, lalu kita buat proses baru, bisa double klik ini atau create new process di bawah sini bisa juga. Nah, setelah kita buat create new process, kita masuk, kita start, kita masuk ke view resources. Nah, kita lihat di sini, jika ada hijau berarti available, jika kuning allocated only, dan merah ini allocated plus di request. Nah, di sini terjadi deadlock. Nah, kita bisa melepaskan satu resource agar dia terhindar deadlocknya ini. Nah, kita lepas R1, resource yang R1 nya, lalu dia akan berlanjut lagi berjalan prosesnya. Nah, di sini dia berjalan, kita lihat di view resources. Nah, jika seperti ini dia sudah selesai. Nah, jika sudah hijau semua ini berarti dia sudah selesai program tadi dijalankan dan terdapat deadlock. Nah, cara mengatasinya itu kita tadi dengan menekan release ini. Nah, ada cara lain untuk menghindari deadlock ini. Pertama itu kita coba lagi ini proses. Nah, lalu di sini di view resource ini kita checklist disallow, hold, and wait. Lalu baru kita startkan. Nah, kita tengok resourcesnya apakah terjadi deadlocknya. Yang ini tadi sudah kita centang, kita lihat di sini apakah deadlock terjadi di sini atau apakah ini dapat menghindari deadlock. Dan semua cara di bawah ini bisa menghindarkan deadlock, tapi tidak semuanya akan efektif. Ada kalanya ini tidak bisa menghindari deadlock. Nah, sekarang kita lihat di sini apakah dia bisa mengantisipasi deadlock. Programnya masih berjalan. Nah, programnya selesai dijalankan dan tidak terjadi deadlock. Berarti metode disallow, hold, and wait ini dapat mencegah deadlock. Nah, lalu kita coba ke metode kedua kita, yaitu disallow circular wait. Nah, ini kita buat create new process lagi. Lalu kita start, kita lihat view resourcesnya, apakah metode ini bisa mengantisipasi deadlock atau tidak. Kita lihat di sini, nah sudah merah semua, berarti dia sama-sama merequest sumber dayanya. Berarti ini tidak bisa menghindarkan deadlocknya. Kita coba saja release 1 agar dia bisa programnya berjalan lagi. Nah, ini programnya sudah mulai berjalan lagi. Nah, tinggal R2 nya dan programnya selesai dijalankan. Berarti metode disallow circular wait ini tidak dapat menghindari deadlock. Nah, kita coba yang use total ordering. Kita buat create new process lagi, lalu kita start, kita lihat di sini view resourcesnya. Kita tunggu programnya sampai berhenti dijalankan, apakah dia terjadi deadlock atau tidak, menggunakan metode use total ordering ini.
programnya masih berjalan. Di sini tidak ada terjadi deadlock seperti ya. Dan tidak ada deadlock yang terjadi jika kita menggunakan metode use total ordering ini. Berarti metode ini dapat menghindari deadlock. Lalu kita coba yang bagian recover ini, abort processes, tidak akan menghindarkan proses. Lalu kita buat program lagi, new proses lagi, lalu kita start dan kita lihat bagaimana resource yang digunakan. Nah, di sini abort processes ini tidak bisa menghindari deadlock, maka kita coba saja lihat dia telah merilisnya resource-nya dan programnya berhenti dijalankan. Berarti di abort processes ini dia, karena tadi kita menggunakan abort proses, berarti dia menghilangkan satu proses. Berarti dia merilis satu resource dan karena itu dia bisa dijalankan. Lalu kita coba yang prem resources ini. Kita create new proses. Lalu kita start, lalu kita lihat view resources. Nah, di sini sudah merah. Nah, proses deadlocknya terdeteksi, maka nanti dia akan lanjutkan sendiri karena kita menggunakan yang metode yang recover. Jadi dia akan otomatis menemukan cara untuk menghindarkan deadlocknya. Nah, di sini telah berhenti programnya dan deadlocknya masih terjadi ya jika menggunakan dua ini, tapi dia dapat mengatasinya. Nah, lalu kita coba do not detect ini. Jadi dia tidak tahu kapan deadlocknya terjadi. Kita start, kita lihat view resources lagi. Jika ini merah semua berarti dia deadlock. Nah, jika seperti ini dia sudah deadlock. Nah, kita tidak menggunakan metode ini recover, jadi dia akan terus seperti ini sampai kita merilis salah satu atau semua dari resource-nya. Kita pencet saja release all dan programnya akan lanjut lagi. Kita tunggu programnya sampai berhenti dijalankan. Berjalan. Dan programnya selesai dijalankan dan terjadi deadlock tadi ya. Kita release all biar deadlocknya hilang. Nah, seperti itulah praktikum 5 mengenai deadlock dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.